Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Arsyani Irmayani Nurlansi dari kelas manajemen 4 pagi F. Di sini kita akan sedikit belajar tentang analisis referensi operasi dan referensi keuangan. Analisis referensi operasi dan referensi keuangan. Konsep operating dan financial reference akan sangat bermanfaat untuk analisis perencanaan dan pengendalian keuangan. Di dalam manajemen keuangan, reference merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pada pemegang saham. Perusahaan menggunakan operating dan reference ini bertujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan nilai perusahaan serta kekayaan pemegang saham. Sebaliknya, reference juga meningkatkan variabilitas atau risiko keuntungan. Karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan reference akan menurunkan keuntungan pada pemegang saham. Di dalam konsep reference sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analisis keuangan dalam melihat trade-off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan finansial. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan informasi untuk menganalisis titik impas atau break-even point. Pembahasan dalam bab ini meliputi yang pertama, analisis break-even point atau BEP, yang kedua, degree operating reference atau DOL, yang ketiga, degree operating financial reference atau DFL, dan yang keempat, degree combined reference atau DCL. Pada bab ini penting untuk dikuasai oleh para mahasiswa karena bahasan bab ini mengukur keberhasilan seorang manajer keuangan dalam menjalankan perusahaannya. Karena setiap operasional perusahaan harus dihitung titik impas dan juga dalam keuangan modern tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa menggunakan hutang, baik hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Pengertian reference di dalam manajemen keuangan yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Reference dibagi menjadi dua antara lain yang pertama, reference operasi yaitu seberapa besar beban tetap yang digunakan untuk mendukung operasi di dalam perusahaan. Biaya dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Pengertian referensi keuangan yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap. Penggunaan referensi ini diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau EPS. Nah, pembahasan yang pertama mengenai BEP. Analisis BEP merupakan jumlah produksi atau penjualan per unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha dalam kurung EBIT tutup kurung sama dengan 0 atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Persamaan rumus BEP, total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. TR sama dengan Q atau volume dikali P atau harga jual. TC sama dengan total fixed cost atau total biaya tetap ditambah Q atau volume dikali variable cost atau variabel per unit. Jadi TR sama dengan TC, Q kali P sama dengan TVC ditambah Q kali VC. Q kali P kurangi Q kali VC sama dengan TVC. Q dalam kurung P kurangi VC tutup kurung sama dengan TVC. Jadi Q dalam kurung BEP sama dengan TVC dibagi P kurangi VC, di mana Q sama dengan jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP, TVC yaitu total biaya tetap, VC yaitu biaya variabel per unit, dan P yaitu harga per unit produk.
Analisis BEP bermanfaat untuk yang pertama, menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya atau total cost. Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Di dalam konsep analisis BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Di dalam BEP terdapat biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost ini merupakan biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Contohnya, gaji, biaya administrasi, biaya penyusutan aktiva tetap yang meliputi bangunan, mesin, biaya sewa, dan lain-lain. Biaya variabel ini merupakan biaya yang secara total akan berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contoh dari biaya variabel BEP antara lain biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja atau BTKL, dan biaya kemasan. Lalu contoh biaya semi variabel antara lain biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan mesin, dan lain-lain. Biaya semi variabel di dalam BEP ini mempunyai dua metode. Yang pertama, metode Higg dan Low metode. Di dalam metode ini, kita akan mencari titik tertinggi dan terendah produksi beserta biaya semi variabelnya. Kemudian mencari selisih antara volume dengan selisih biaya. Kemudian dibagi dengan selisih volume, sehingga akan menghasilkan biaya variabel. Mencari biaya adalah dengan mengurangi total biaya semi variabel dengan total unsur biaya variabel. Yang kedua, metode Least Square. Metode ini memisahkan biaya tetap dan variabel dengan cara meregresikan antara volume dengan biaya semi variabel yang dikeluarkan. Dari persamaan regresi dapat ditentukan biaya tetap yaitu koefisien regresi atau A dan biaya variabel yaitu koefisien regresi atau B dengan rumus sama dengan Y sama dengan A ditambah BX. Menghitung BEP. BEP dalam unit rumusnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Lalu BEP dalam rupiah rumusnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi VC dibagi 1 dikurangi S. Yang kedua, Degree Operating Leverage atau DOL merupakan rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Rumus dari DOL antara lain DOL sama dengan Q dalam kurung P kurangi V tutup kurung dibagi Q dalam kurung P kurangi V tutup kurung kurangi F, di mana Q sama dengan volume penjualan, P sama dengan harga per unit, F sama dengan variable cost per unit, dan F fixed cost per unit. Yang ketiga, Degree Financial Leverage atau DFL merupakan seberapa besar pengaruh perubahan EBIT terhadap perubahan EPS atau laba per lembar saham. Rumus dari DVL sama dengan EBIT dibagi EBIT kurangi interest, atau DVL sama dengan persen perubahan EPS dibagi persen perubahan EBIT. Dan yang keempat, Degree Combined Leverage atau DCL merupakan suatu tingkat penggabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan diukur menggunakan DCL. Rumus dari DCL yaitu DCL sama dengan DOL dikali DVL atau DCL sama dengan Q dalam kurung P kurangi F tutup kurung per Q kurangi P kurangi F tutup kurung dikurangi F kurangi 1. Rangkuman, analisis BEP digunakan untuk menentukan jumlah penjualan dalam rupiah atau unit yang menghasilkan EBIT atau laba bersih sebelum bunga dan pajak. Dengan kata lain, BEP adalah suatu titik yang menunjukkan tingkat penjualan
yang menyebabkan perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Selanjutnya, operating leverage adalah kepekaan EBIT terhadap perubahan penjualan perusahaan. Operating leverage timbul karena perusahaan menggunakan biaya operasi tetap. Dengan adanya biaya operasi tetap, perubahan pada penjualan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EBIT perusahaan. Dan rangkuman yang terakhir, sementara sebuah perusahaan dikatakan menggunakan financial leverage jika perusahaan membelanjai sebagian dari aktifanya dengan sekuritas yang membayar bunga yang tetap. Misalnya, hutang pada bank, menerbitkan obligasi atau saham preferen. Nah, jika perusahaan menggunakan financial leverage atau hutang, perubahan pada EBIT perusahaan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EPS atau penghasilan per lembar saham perusahaan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika di dalam video ini masih banyak kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.